shot. Win by point. Halo semua, kembali lagi dengan saya Sertu Kuatkania di Kartika Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang istimewa yang telah membanggakan bangsa Indonesia di kancah internasional, sekaligus peraih medali emas di ajang bergengsi kejuaraan pencaksilat Asian Championship 2024 di Uzbekistan. Langsung saja kita sambut Serda Ikadek Adi Budiasta. Selamat datang Bli Kadek di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Siap, terima kasih Mbak. Selamat datang juga Mbak di sini. Ya, mengawali perbincangan kita hari ini mungkin bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman Kartika Podcast. Nama saya Kadek Adi Budiasta. Saya dinas di Kodam 9 Udayana. Saya putra asli Bali. Kebetulan di sini saya lagi BP dinas di Disjasat, Mbak, izin. Oh gitu. Siap. BP di Disjasat itu khusus pembentukan atlet gitu ya? Siap, betul Mbak. Di Disjas itu ada namanya program Binlat. Itu dari semua atlet Angkatan Darat yang berprestasi itu kumpul di Dinas Jasmani Angkatan Darat. Jadi satu pimpinan di bawah komando Kadis Jasad, izin Mbak. Kalau boleh tahu itu ada atlet apa aja? Izin mungkin ada banyak Mbak, terutama saya sendiri ada atlet pencaksilat, ada karate, poli, judo, dan masih banyak juga Mbak yang di sana yang dibawahi oleh Kadis Jas. Oke deh. Tapi kan kalau nggak salah dulu tahun sekitar 2018 sampai 2020 tuh kayaknya pencaksilat masih di Batalion Perhubungan ya? Masih Mbak. Gimana tuh ceritanya kok bisa jadi binlatnya di Disjasat? Ini saya cerita dikit boleh Mbak ya? Boleh. Ini kan bahas tentang di cabur saya sendiri Mbak ya, di pencaksilat. Itu 2018 itu 2019 itu masih di Batalion Hub, kebetulan pencaksilatnya itu. Betul. Kebetulan di pas 2020, 2021 itu SEA Games Vietnam, Mbak. SEA Games Vietnam, pas kebetulan saya belum jadi TNI itu. Kebetulan waktu di Vietnam itu saya babak penyisihan ya, kalau nggak salah itu Mbak, babak penyisihan ketemu Thailand. Nah, kebetulan di ronde 1, ronde 2 itu kami lagi bertanding. Diberhentikan pertandingan itu, datanglah Bapak Presiden yang sekarang, Bapak Prabowo. Dilihatlah kita itu Mbak. Nah, khususnya pas tahun 2021 itu Mbak, kami atlet yang fighter itu tidak dapat medali emas sama sekali. Dilihat dari Bapak di sana, diterjunkanlah pucuk pimpinan dari Angkatan Darat, itu masih Pak Andika kalau tidak salah Mbak ya. Nah, itulah disuruhlah Angkatan Darat itu, seluruh atlet pencaksilat Angkatan Darat melaksanakan seleksi nasional untuk SEA Games dan kejuaraan dunia tahun 2023 SEA Games Kamboja kemarin. Alhasil seluruh atlet Angkatan Darat itu dikumpulkan jadi satu di Padepokan TMBI untuk melaksanakan seleksi SEA Games itu Mbak. Nah, setelah dari sana dibuatlah program Binlat khusus langsung di bawah Kadis Jas. Dibentuk di sana di Disjas, di Silat dibuatlah tim Garuda TNI Angkatan Darat itu Mbak. Oke, berarti di Disjasat itu khusus pelatnas saja atau bagaimana tuh? Bukan, kalau di Disjas itu khusus atlet Angkatan Darat yang dipilih dari seluruh kodam, satuan masing-masing yang terbaik dibawa ke Disjas itu Mbak. Oke, kalau atlet pencaksilat di Angkatan Darat sendiri ada berapa kelas nih? Kalau di Angkatan Darat, kalau kita di Angkatan Darat itu ada full kelas kita Mbak. Oke. Itu kalau kita di Angkatan Darat itu maupun di kejuaraan nasional pun internasional itu kita disiapkan di sana di program Binlat itu disiapkan matang-matang. Ya tugas kita di sana latihan. Selain dinas pokok kita sebagai TNI, kita di sana juga sebagai kewajiban kita sebagai atlet yang berprestasi, kita latihan juga di sana Mbak. Pagi, siang, sore, kadang pun malam kita latihan juga Mbak. Sehari 4 kali ya, 3 Kadang, kali kayak makan ya. ya. Seperti sarapan lah kita, seperti makan nasi lah kita Mbak, 3 kali sehari. Sudah jadi kebutuhan sehari-hari ya. Siap, latihan betul, itu Mbak. berarti selain menjalankan kewajiban sebagai atlet dan juga menjalankan kewajiban sebagai prajurit Prajurit, TNI, siap, betul, TNI Mbak. AD ya. Baik, nah kalau Bli Kadek sendiri udah
berapa lama nih terjun di dunia atlet? Baik Mbak, saya sekitar berapa tahun Mbak ya? Saya mengikuti pencak silat ini Mbak dari umur 5 tahun sampai sekarang Mbak. Mungkin sekitar 18 tahun saya udah di pencak silat, khususnya di Bali perguruan saya Mbak. Oke, nama perguruannya apa? Kebetulan nama perguruan saya perguruan asli Bali Mbak, perguruan Kertawisesa. Jadi di Bali itu ada perguruan ada 2 dulu Mbak, lokal Bakti Negara dan Kertawisesa. Kebetulan Mbak ikut silat juga kan dulu Mbak, Mbak bukan atlet silat juga. Tapi saya udah pensiun dini duluan Siap, ya. betul, Mbak. Jadi ini junior saya Siap, betul. gitu. Mungkin- Kebetulan sama-sama silat. Siap. Betul itu 2 perguruan lokal yang asli Bali Mbak. Kebetulan saya satu-satunya perguruan Kertawisesa dan satu-satunya atlet Kertawisesa selama 65 tahun terbentuk perguruan saya, satu-satunya yang udah melampaui nasional dan internasional cuma saya aja satu Mbak. Wah, luar biasa sekali. Kalau kamu sendiri ini kelas apa nih terjunnya? Kebetulan saya kalau di Angkatan Darat saya di kelas F, kalau di internasional saya di kelas G Mbak. Oke, itu berat badan berapa sampai berapa Kalau itu? di Angkatan Darat itu saya sekitar berat 70 sampai 75, di nasional saya 75 sampai 80. 5 sampai 80. Oke, berarti emang basically-nya dari keluarga atlet ya. Kan dari 5 tahun udah latihan Siap. nih ya kan. Kalau bilang basic dari keluarga bukan Mbak ya. Saya kebetulan saya dari orang Bali, putra asli Bali Mbak. Dari keluarga saya itu bukan keluarga dari atlet pencaksilat bukan Mbak. Bukan dari kakek, bukan dari bapak, ibu mungkin. Kebetulan di lingkungan saya itu, di tempat tinggal saya itu, perguruannya itu di sana Mbak, tempat latihannya. Jadi anak-anak muda, anak kecil dulu itu seperti kita ini kan namanya masih kecil itu diajak ikutlah sama orang-orang sana untuk Ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikut kan. dulu Mbak, nggak tahu lah ini ya biar kita bisa bela diri katanya Mbak di Iya. sekolah. Senang berantem dulu waktu kecil, ikutlah bela diri itu Mbak. Nggak tahu kita hasilnya sampai sekarang, kita ikutin perkembangannya pencaksilat ini. Ya hasil saya sampai sekarang Mbak. Oke, berarti hobi olahraga selain pencaksilat ada nggak yang lain? Kalau hobi ya pencak silat aja saya satu Mbak. Satu itu aja yang saya Silat tekunin aja. siap. Oke, nah berarti saya sih sempat dengar ya katanya kamu alumni dari PPLP Bali ya. Siap, betul Mbak. Itu tahun berapa tuh? Saya 2017 sampai 2020. Oke, kok mungkin bisa dijelasin nih ke teman-teman Kartika Podcast PPLP itu apa sih? Kalau PPLP itu Pusat Persatuan Latihan Pelajar itu kebetulan Mbak. Itu yang terbaik di pelajar itu untuk mewakili provinsinya masing-masing. Seperti saya di Provinsi Bali dibuat khusus atlet PPLP, itu dia sekolahnya itu khusus untuk latihan Mbak. Betul untuk latihan. Jadi ada kejurnas PPLP, ada kejuaraan Popwil, Popnas itu ya, itu yang terbaik Mbak. Tapi tanggung jawab kita besar juga sebagai pelajar dulu karena kita khusus atlet PPLP itu yang dipercayai oleh Dispora Atlet tentunya kan Mbak. Harus benar-benar jadi juaranya kita gitu Mbak. Iya, dan kita juga sebagai atlet PPLP pada zaman itu harus dituntut belajar iya, atlet juga iya gitu. betul, Kebetulan Mbak. juga saya alumni PPLP Jabar 2014 sampai 2016. Kalau kamu tahun berapa? Saya 2017 sampai 2020. PPLP Senior, Bali gitu. Lembak Oke. Jawa Barat. Ya, Jabar. Udah pensiun duluan tapi. Siap. Oke. Baik nih Beli Kadek. Nah, kemarin kan melawan tuan rumah ya. Siap, betul, Nah, Mbak. mungkin ada yang kamu bikin strategi khusus gitu untuk melawan tuan rumah sehingga kamu bisa menjadi juara seperti saat ini. Izin Mbak ya saya cerita dikit tentang kemarin lawan tuan rumah itu Mbak. Kebetulan untuk strategi itu antara pelatih dan atlet kemungkinan yang di lapangan Mbak ya, yang tahu gitu. Mungkin untuk melawan tuan rumah itu sangat tidak beban, apalagi kita namanya sekarang sebagai prajurit kan Mbak. Udah dibentuk mental kita terutama di Angkatan Darat ini, dari kita pendidikan sampai kita dinas itu udah benar-benar kebentuk Mbak. Jadi waktu saat lawan tuan rumah itu kan full supporter ya tuh Mbak. Betul. Full supporter itu Uzbekistan itu kita ada canggung juga kan Mbak. Melampaui final itu, kita udah sampai final ini, jangan sia-siakan kesempatan, betul nggak Mbak? Iya, betul. Kita namanya pencaksilat kalau sekali tuntaskan, ya tuntaskan gitu kan Mbak. Lawan tuan rumah, ya kebetulan saya menang Mbak. Sempat terjadi ribut-ribut, hampir diskualifikasi karena tuan rumah melaksanakan doping itu Mbak. Untung ada orang PB yang di sana untuk memprotes juga di sana. Alhasil kami dilanjutkan bertanding sampai final, kami bisa meraih juara Mbak. Oke. Ngomong-ngomong sekarang ketua pencaksilat Angkatan Darat siapa ya? Ketua pencaksilat Angkatan Darat. Kalau di Angkatan Darat itu tim Garudanya itu masih di bawah
naungan Bapak pimpinan kita Kadis Jasad, Brigjen Dedi Jin. Oh, oke. Terus pada kemarin kejuaraan Asian Championship 2024 ini diikuti oleh berapa negara tuh? Kalau kejuaraan yang kemarin itu Mbak, diikuti sekitar 13 negara Mbak. Kebetulan kita dari Timnas Indonesia mengirimkan 15 nomor, 13 fighter dan 2 yang gini Mbak, seni. Seni, Ya, oke. kebetulan dari PB itu kita dipilih yang terbaik Mbak. Ada yang dari pantauan, ada yang juara PON. Kebetulan Bapak Prabowo kemarin manggil kami, 2 kami dari Angkatan Darat Mbak. Siapa aja tuh? Itu ada abang saya PK29 Mbak, Serda Yunus itu dari Papua. Kebetulan satu tim juga sama saya di Disjas. Saya yang meraih medali emas, senior saya itu meraih medali perunggu Mbak. Kebetulan kemarin kami di PBFC itu cuma latihan di Platnas itu nggak lama Mbak. Kita cuma latihan 3 hari langsung berangkat ke Uzbekistan. Oke. 3 hari kita berangkat ke Uzbekistan. Sampai sana kita adaptasi cuaca dulu Mbak. Oke. Di sana kurang lebih 1 derajat kemarin itu Mbak. Kita kemarin orang Indonesia itu, maaf Mbak ya, keluar apa namanya? Mimisan. Oh, oke. Ya, Emang berapa lama di sana? Sekitar tanggal 6 sampai tanggal 18 Mbak. Oke, lama juga ya. Tanggal 6, tanggal 7 kita sampai, tanggal 9 kita udah main. Cuma adaptasi 2 hari Mbak. Oke. Mau nggak mau selama 2 hari itu kita harus adaptasi kan Mbak. Dengan cuaca yang sangat ekstrim di sana. Kita sebagai orang Indonesia yang identiknya terkenal panas, ditemukan sama cuaca yang sangat dingin. Iya. Di sana kita adaptasi latihan. Di sana hampir 5 kali latihan Mbak. Karena nyari keringat itu benar-benar susah sekali. Oke. Belum itu dilihat lagi negara-negara yang kuat-kuat itu kan Mbak. Sana sekitar 13 negara yang diikutin di sana, termasuk dari Asia Tenggara sampai Asia Tengah Mbak. Menurut Blikadek, negara yang paling susah disaingin negara mana nih? Izin Mbak, kalau menurut susah Mbak ya. Kalau yang menurut saya susah itu negara itu nggak ada sebenarnya Mbak. Itu tergantung sama diri kita sendiri Mbak ya. Betul. Yang susah itu adalah melawan ego kita sendiri Mbak. Betul nggak Mbak? Betul. Kan Mbak orang silat juga melawan diri kita itu, buat kita tidak gentar, buat mental kita tidak jatuh dan tidak terbebani itu berat Mbak. Walaupun yang negara-negara Vietnam, Thailand itu udah juaranya SEA Games, udah juaranya dunia, juara Asian Games. Tapi kalau kita terlalu memikirkan dia negara itu Mbak, kita nih yang bawa nama bangsa ini harus benar-benar Mbak. Nggak usah mikirkan negara lain, cukup pikirkan diri kita. Kita bawa nama bangsa dan negara, kita harus tunjukkan yang terbaik Mbak. Itu Mbak. Tentunya khususnya saya dari TNI, khususnya Angkatan Darat ini Mbak. Apalagi saya membawa Angkatan Darat Mbak. Saya pengen ini, kebetulan saya dari Satuan Bekangdam Mbak. Baret saya di sana tuh saya kenakan sambil bawa bendera merah putih Mbak. Itu Mbak. Kalau negara nggak ada yang Mbak. Justru sayangan apa namanya Mbak? Yang terberat itu adalah melawan diri sendiri Mbak, ego diri sendiri. Kalau urusan negara itu urusan di lapangan kita bertanding Mbak. Oh, gitu ya. Siap. Luar biasa. Nah, saya kan udah lama banget nih Blikadek, udah lama nggak terjun di dunia pencaksilat ya, mulai dari 2018 itu saya udah off. Siap. Jadi cuma beberapa tahun doang ikutan. Itu katanya ada peraturan baru ya? Siap, betul Mbak. Itu apa aja sih peraturan barunya? Peraturan baru tuh kalau zamannya Mbak itu kan masih peraturan lama Mbak ya. Peraturan lama itu tidak boleh narik, tidak boleh guntingan sirkelan, tidak boleh ditendang. Kalau sekarang tuh semua Mbak dirangkum kita itu karena pencaksilat itu mau road to Olimpiade 2028 ini mau eksebisi Mbak. Kebetulan peraturan baru itu dirubah pas kemarin SEA Games Vietnam 2021 itu Mbak. Sekarang udah mencakup semua bela diri, ada Muay Thai, Taekwondo, Judo, gulat, semua itu kita ada di silat Mbak. Jadi kita basic silat ini kalau kita bertanding tinju bisa, Muay Thai bisa, gulat bisa, semua kita bisa Mbak. Itulah peraturan kemarin dirubah oleh PBFC Mbak. Peraturan sekarang boleh nari. Kalau dulu kan bis nendang jauh itu Mbak ya, kalau zamannya Mbak. Mungkin zaman sekarang itu benar-benar kekuatan otot yang dipakai Mbak. Kalau misalnya fisik kita lemah, daya tahan otot kita lemah, akan terjadi cedera pada diri kita Mbak. Banyak juga cedera yang dari kemarin kebetulan dari kemarin habis Piala Kasat, Piala Panglima TNI, kebetulan di Uzbekistan juga Asian Games kemarin banyak yang cedera Mbak. Ada yang patah, banyak ada yang lepas. Kalau nggak salah kamu juga cedera deh. Kebetulan Kalau Mbak. lihat dari infonya ya. Siap, betul. Lepas ininya lepas kan. di Vietnam itu Mbak. Oh iya, beda Siap. ya. Kebetulan itu hal yang paling memalukan itu Mbak. Kebetulan saya partai kehormatan itu main ditonton sekaligus sama Presiden RI yang ke-8 sekarang ini, Bapak Prabowo Subianto Mbak.
Itu cuma bapak itu cuma menyaksikan saya aja mbak. Padahal saya punya tekad bisa bangga ini mbak. Cita-cita saya pengen jadi TNI mbak. Mungkin ini bantu loncatan saya kemarin SEA Games Vietnam itu bisa ketemu bapak, bisa saya disuruh jadi TNI kan mbak. Iya. Ya alhasil saya kalah di sana mbak, mengecewakan bapak mungkin. Dari sana disuruhlah Angkatan Darat ini untuk mengikuti seleksi nasional untuk SEA Games Vietnam mbak. Baik, berarti kan walaupun kamu lepas bahu dan juga berarti kan kalah kan jatuhnya Siap, kan. betul, Itu kalah, kan Mbak. kekalahan itu kan kemenangan yang tertunda, Betul, Mbak. dan kamu juga udah ada di titik itu juga bukan suatu hal yang mudah ya teman-teman. Itu yang susah banget. Apalagi kita dapat medali perunggu aja itu tuh udah bangganya luar Siap, biasa. betul, Mbak. Bener kan? Ya seperti itu. Oke, nah kalau nggak salah kan sekarang ada kategori terbaru ya. Siap, Apa sih betul, solo mbak. Solo kreatif namanya mbak. solo kreatif? Siap. Itu durasinya berapa menit? Itu 2 sampai 3 menitan mbak. Jadi solo kreatif itu sama percis kayak ganda mbak. Tahu kan ganda mbak? Iya, Ya, tahu. kayak dia serang hindar itu mbak. Tapi ditambah senjata kayak keris, pecut, pedang, semua itu mbak. Itu nilainya benar-benar dalam segi geraknya mbak. Dari segi geraknya. Siap. Betulan ada senior kita yang dari Yonhub juga. Oh ini Ya, Bang Syarif. Sertu Syarif. Siap, Sertu Syarif. Iya, dia Betulan- juga atlet internasional Siap, juga internasional kan. juga. Heeh. Betulan dia yang pertama kali juara solo kreatif di Malaysia kemarin, Mbak, 2022. Pertama kali Siap, pertama internasional. kali ya internasional solo kreatif. Nah, dari sana solo kreatif dikembangkan sampai sekarang, sampai SEA Games Vietnam, sampai ke Jordan, sampai SEA Games yang akan datang, SEA Games Thailand ini, Mbak. Itu apa tuh awal mulanya apa tuh bisa dimunculin solo kreatif? Pertimbangannya apa tuh? Kalau awal mulanya kan, Mbak, kalau dalam peraturan baru itu kan masih tunggal, ganda, beregu itu kan. Kebetulan solo kreatif itu betul-betul gerak yang cepat, yang tepat itu benar-benar dicari mbak, serang hindarnya. Kayak kita melawan diri kita sendiri lah mbak itu mbak. Itu sebenarnya lebih capek sih, lebih capek dari fighter kan? Siap betul mbak. Kalau seni itu lebih capek mbak karena dia main waktu full. Ada yang 3 menit bersih, ada yang 2 menit bersih. Lebih capek daripada kita mbak. Betul. Tapi untuk peraturan sekarang kita lebih capek mbak. Oke. Yang peraturan baru untuk silat itu benar-benar fisik, otot semua dipakai mbak. Baik. Nah, kamu kan kemarin udah berhasil nih mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Siap. Nah, sebenarnya apa sih arti kemenangan menurut Blikadek ini? Baik mbak, untuk kemenangan itu mbak ya, arti kemenangan itu tidak jauh dari saya latihan mbak, dalam sungguh-sungguh berlatih, sungguh-sungguh menerima apa dari pelatih kita yang diberikan itu kan mbak. Dan tentunya kemenangan itu adalah di saat kita naik podium, kita dikalungkan medali, itulah arti kemenangan mbak. Setelah kita turun dari podium, itu kita bukan juara lagi mbak. Itu tugasnya kita untuk berlatih lagi. Kedepannya kita biar jadi seorang pemenang lagi mbak. Itu arti kemenangan bagi diri saya mbak. Oke, nah kalau nggak salah Desember itu bakal ada ke Jordan Siap, kan ya? betul, Mbak. Ke Jordan di mana sih? Abu Dhabi mbak, di Dubai kebetulan. Oke, berarti yang Asian Championship sekarang ini batu loncatan untuk ke Jordan. Untuk kebetulan mbak, kan kemarin yang juara Asian Championship ini kita atlet timnas nasional itu, pelatnas tentunya. Ada 2 tim mbak, ada tim ke Jordan dan ada tim Asian Champ. Dan ada tim SEA Games 2023 kemarin. Tentu di PBFC kita dijadikan satu TC pelatnas jangka panjang namanya mbak. Sebenarnya ke Jordan, Asian Champ itu kejuaraan yang benar-benar dinanti-nanti kan mbak. Betul. Dari seluruh atlet Indonesia kan mbak. Nah tentunya kita difokuskan untuk SEA Games Thailand 2025 Desember mbak. Nah setelah hasil dari ke Jordan dan Asian Champ nanti, kebetulan nanti bulan Februari itu kita harus ada SK baru untuk diperbarui di Kemenpora mbak. Untuk kita laporan orang PB juga. Di sanalah kita diseleksi nasional lagi mbak. Yang juara ke Jordan, yang juara Asian Champ, yang juara PON kemarin itu kita dijadikan satu. Di kelasnya masing-masing itu kita melaksanakan seleksi. Siapa yang terbaik di antara 3 itu yang akan mewakili Indonesia di SEA Games Thailand nanti mbak di bulan Desember. Kalau kamu kan dapat ini ya dia apa? Dapat kerjaan di Dispora Bali. Siap betul mbak. Kok kamu mau beralih ke TNI AD? Gimana tuh ceritanya? Kemarin SEA Games Vietnam itu kan mbak, waktu pulang dari SEA Games Vietnam itu saya disambut oleh Bapak Gubernur Bali dulu mbak. Dari hasil SEA Games Vietnam itu diberikanlah kita reward mbak. Sama Bapak Gubernur Bali, diundang ke kediaman Bapak. Nah kita
Kasih kesempatan. Kamu mau apa dari saya katanya dari Bapak Gubernur. Saya belum terlintas di otak saya untuk jadi TNI atau Polri kan Oke. Mbak. Ngelihat karena senior-senior itu yang kemarin habis Asian Games 2018 kan itu semua diangkat PNS Mbak ya di Kemenpora. Betul. Kebetulan saya pengen kayak senior saya juga ini. Tugasnya cuma latihan gitu kan Mbak. Saya mintalah sama Bapak Gubernur Bali ini, izin Bapak mungkin kami bisa di Dispora. Nah, dipanggil kami di kerjaan Dispora di bagian atlet PPLP, ngurus atlet PPLP juga. Nah pas itu disuruh nunggu Mbak, katanya nanti pengangkatan PNS itu bukan sekarang dari provinsi masing-masing. Nah, pengangkatan PNS itu langsung dari Kemenpora untuk khusus yang atlet kan Mbak. Menunggu sekitar 2 tahun atau 3 tahun sampai S1 kan Mbak. Nah, pas kebetulan itu selesai dari itu Mbak, dari SEA Games itu kan sempat kita ke kediaman Bapak waktu jadi Menhan, Bapak Prabowo. Prabowo. Di Kertanegara kita menghadap di sana. Kita ada 3 orang Mbak. Kita menghadap 3 orang, kita mau izin masuk TNI sama Polri. Oke. Ditawari jadi perwira karena saya sekolah SMK kan tidak bisa Mbak ya masuk Akmil itu. Disuruh kuliah dulu melalui jalur SEPA Mbak. 4 tahun. Bagi saya ini kelamaan nih saya nunggu Mbak kan itu Mbak. Ya balik saya ke daerah, mungkin naruh omongan gitu aja sama Bapak. Habis itu kita dipanggil untuk ngikutin gini Mbak. Jadi anggota TNI Mbak. Sesuai prosedur yang berlaku Mbak. Berarti kamu masuk cabang atlet berarti ya? Bukan Mbak, saya cabang umum Mbak. Oh, cabang umum. Cabang atlet itu yang baru tahun kemarin ini Mbak. Cabang umum berarti dari atlet Balinya sendiri ada berapa orang nih? Yang pelatnas atau gimana Mbak? Bukan, atlet semua atlet dari Bali yang diterima berapa orang? Kebetulan kemarin itu Mbak ya yang ngikutin timnas itu kita ada 3 orang Mbak. Disebar semua kita dari Angkatan Darat 1, Angkatan Laut 1, sama Angkatan Udara 1. Oke. 3-tiganya kita Bintara kebetulan Mbak. Satu letting kita dalam Trimatra itu. Atlet juga. Atlet juga sama saya di Platnas, ada yang dari Kepulauan Riau 1 sama yang dari Riau 1 Mbak. Sama saya Bali. Oke. Ya, itu 3. Berarti kamu pendaftaran di Bali, Pendaftaran di Bali Mbak. pendidikan di Bali. Bukan, saya pendidikan di Kodam 3 Mbak. Kenapa bisa kayak gitu tuh? Bisa di Kodam 3? Kan biasanya kalau kita daftar ya kita pendidikannya sesuai kita daftar kan Ya, biasanya. betul. Kebetulan kemarin itu mungkin ada cabang umum tapi melimpahkan salah satu piagam kan Mbak. Mungkin dilihat di sana kan sekarang kayak cabang atlet itu semua pendidikannya di Rindam 3 Mbak. Kebetulan kemarin itu saya pertama kali satu-satunya orang Bali pendidikan di sana Mbak, di Kodam 3. Oke, nah berarti kalau untuk Beli sendiri kan udah jadi atlet internasional Siap, ya. betul, Mbak. Event-event internasionalnya udah ikut apa aja nih selain Asian Championship ini? Kalau saya atlet internasional itu atlet timnas Indonesia itu dari tahun 2020 Mbak. Itu saya dari juara Popnas mengikuti seleknas Mbak. Saya seleknas sama yang juara dunia, juara SEA Games, juara PON itu kita seleknas semua Mbak. Kita masuk timnas itu dari tahun 2020 sampai 2022. Kebetulan 2023 itu ada seleksi Mbak, seluruh angkatan darat. Kebetulan saya itu lagi melaksanakan pendidikan kejuruan Mbak. Jadi saya tidak ikut, hampir kita off sekitar 4 bulan lah, itu 5 bulan itu tidak ikuti kejuaraan. Akhirnya comeback lagi, kembali lagi kita di tahun 2024 awal ini Mbak. Berarti lumayan lama juga ya? Lumayan off Mbak, 6 bulan lah Mbak. Oke, nah kamu kan orang Bali. Terus kamu kemarin PON kok bisa jadi kontingen sumut sih, gimana ceritanya? Siap, betul Mbak. Ini saya cerita dikit Mbak ya. Saya kan orang Bali, latihan di Bali, perguruan asli Bali Mbak. Kalau masalah bahas tentang perguruan atau saya main di Sumatera Utara, kemarin mewakili tuan rumah itu Mbak. Kebetulan sehabis saya dari SEA Games Vietnam itu kan nama lagi turun-turunnya karena kalah kan Mbak. Kalau kita menang tuh semua mandang orang ini semua mengakui kan Mbak. Kalau kalah itu kita tidak ada yang mengakui. Betul. Semua menganggap kita remeh atau enteng kan itu Mbak. Kebetulan ada salah satu ketua Pengprov dari Sumatera Utara masih percaya sama saya dia Mbak. Masih percaya, memberikan saya kepercayaan. Dan pas saya ke Bali itu selesai kejuruan, ternyata Bali itu udah ada timnya Mbak. Udah kebentuk timnya, udah kebentuk tim PON. Nah saya masuk dalam tim itu kan, kalau saya masuk dalam tim Bali itu jelek kelihatannya saya Mbak. Ini orang siapa ini? Tiba-tiba masuk tim tidak mengikuti prosedur seleksi. Akhirnya di tuan rumah itu kan masih mencari atlet yang terbaik kebetulan Mbak. Di sana saya akhirnya ikutin tuan rumah. Saya menang Porprov, saya menang seleksi daerah, melawan yang juara-juara di asli Sumatera Utara. Nah kebetulan orang ini percaya sama saya Mbak, di Sumatera Utara. Kalau nggak salah Sumatera Utara tuh pelatihnya dari Jabar kan? Ya betulan dari Jabar. Agung kayaknya. Nah itu
Pelatih Mbak dari kecil ya? Iya, AA, saya manggilnya AA ya. Jadi A Agung ini emang pelatih saya dulu waktu kecil, dari zaman Siap, kecil betul, sampai Mbak. dengan saya jadi tentara juga masih beliau Siap. ini. Oh, berarti udah jadi dikontrak jadi pelatih Siap, Sumatera betul, Utara Sumatera ya. Utara. Dari tahun 2020 Mbak, dari PON Papua dia dikontrak. Oke, baik nih. Nah kan bagaimana nih dukungan dari satuan juga serta rekan-rekan Blikadek dalam perjalanan sebagai atlet pencaksilat? Baik, terima kasih Mbak. Kalau masalah ngomong dukungan Mbak, saya terima kasih kepada pimpinan saya, Bapak Pangdam 9 Udayana yang selalu mensupport dan memberikan saya dukungan untuk melakukan atlet yang berprestasi Mbak. Tentunya di Kodam 9 Udayana kan jarang itu atlet yang mengikuti berprestasi Mbak. Selain kita di cabar bela diri tentunya kan Mbak. Kebetulan tidak jauh dari Kodam, di satuan saya sangat mendukung juga Mbak. Khususnya dari Bekangdam 9 Udayana, Bapak Kabekangdam 9 Udayana juga memberikan saya support yang baik Mbak. Memberikan benar-benar bimbingan, kamu fokus sama prestasimu. Apapun itu nanti saya tanggung jawab, kata Bapak Kabekang. Siap Bapak, kami laksanakan. Nah, kebetulan saya tidak mau mengecewakan pimpinan saya Mbak. Sekali saya terjun, saya harus tuntaskan ini Mbak. Demi nama satuan saya, khususnya Kodam saya Mbak. Oke, baik nih. Sekarang kan Blikadek seorang prajurit dan juga seorang atlet Siap, internasional betul, Mbak. Siap, nih. betul, Mbak. Nah, nilai-nilai apa yang selalu Blikadek pegang teguh baik saat bertugas maupun saat bertanding di gelanggang? Kita berbicara sebagai prajurit Mbak ya. Tentunya di dalam dinas sebagai prajurit di TNI, khususnya Angkatan Darat, saya selalu dalam berdinas itu selalu memegang namanya nilai-nilai Santiaji Mbak. Yang pertama, Sumpah Prajurit, Sabta Marga, dan 8 wajib TNI selalu saya itu kembangkan dalam saya dinas dimanapun Mbak. Kita dinas di Angkatan Darat selalu bawa-bawa nilai itu Mbak. Tentunya di dalam lapangan kita berprestasi jauh dari kata dinas Mbak. Tentunya saya pegang nilai disiplin, tanggung jawab pada diri sendiri, atur porsi kita latihan. Sebagaimana kita mestinya kita harus berikan yang terbaik di prestasi kita Mbak. Selain kita membawa nama Angkatan Darat, TNI khususnya Mbak, kita bawa nama negara juga. Kita buat bangga Angkatan Darat ini, bahwa Angkatan Darat ini punya potensi atlet-atlet yang berprestasi Mbak. Baik, setelah memenangkan medali emas di ajang bergengsi ini nih, apa rencana dan target Blikadek ke depannya, baik di dunia pencaksilat maupun yang di TNI Angkatan Darat? Untuk rencana saya ke depannya Mbak, untuk di pencaksilat ini Mbak, saya bakal terus melatih Mbak. Kebetulan rencana saya ke depannya, saya akan tetap standby di sini Mbak, standby untuk prestasi saya Mbak. Khususnya saya akan mewakili Angkatan Darat, bangsa Indonesia, khususnya negara saya Mbak. Tentunya silat ini akan road to Olimpik Mbak. Saya akan kejar itu selagi saya masih muda. Tentunya Olimpik itu adalah hal paling bergengsi Mbak. Oh ya, Olimpik itu kapan sih? Olimpiade Mbak, Olimpiade. Iya, Kebetulan kapan? Olimpiade itu 2028 Mbak. Oke. Kebetulan nanti eksibisinya Amerika kalau tidak salah Mbak. Nah, kebetulan itu target utama saya Mbak. Sebagai prajurit itu saya pantang menyerah untuk ngejar target saya Mbak. Pokoknya selagi saya terjun, saya di Angkatan Darat, saya akan terus bawa nama Angkatan Darat ini yang terbaik untuk diri saya Mbak. Baik. Nah, kalau nggak salah kan pencaksilat itu belum ada ya di Olimpiade kan? Belum ada, Semoga untuk tahun ini dan tahun kedepannya bisa pencetus nanti Blikadek Siap, betul, untuk Mbak. mengikuti Olimpiade 2028. Amin. Nah, juga sebagai prajurit dan juga atlet berprestasi, juga apa pesan Blikadek untuk generasi muda Indonesia yang ingin mengikuti jejak seperti Blikadek? Baik, saya kasih gini Mbak ya, bentar motivasi untuk generasi-generasi muda. Tentunya atlet-atlet yang berprestasi, mari tunjukkan prestasi kita sebaik mungkin. Sebagaikan acukan dirimu berprestasi, siapa tahu prestasi itu yang membuat kamu bangga. Banggakan orang tuamu, banggakan dirimu sendiri, dan banggakan bangsa dan negaramu. Khususnya untuk adik-adik yang mau bergabung Mbak dalam Angkatan Darat ini. Kemarin kan ada bukaan Bintara cabang atlet Mbak ya. Iya. Betulan semua atlet yang mau pun dari bela diri maupun atlet apapun, mari kita bergabung dengan dalam Angkatan Darat, tunjukkan prestasimu, berikan yang terbaik untuk Angkatan Darat. Semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk generasi muda untuk mengikuti jejak-jejak saya, tentunya senior-senior yang berprestasi lainnya Mbak. Baik, Blikadek, terakhir nih. Siap Mbak. Apa harapan Mas Kadek untuk perkembangan olahraga pencaksilat di Indonesia dan juga peran TNI Angkatan Darat dalam mendukung talenta-talenta muda di bidang olahraga? Baik Mbak, harapan saya untuk
pencak silat ini, Mbak. Kebetulan kemarin Bapak Prabowo mengirimkan 11 atlet ke Paris itu, Mbak, untuk melihatkan bahwa ini pencak silat bisa road to Olimpik. Harapan saya dari senior-senior saya yang dikirim sama Bapak Prabowo ke Paris itu, semoga pencak silat ini kedepannya bisa road to Olimpiade dan memberikan kesempatan yang terbaik untuk rekan-rekan kita yang berprestasi khususnya di pencak silat. Masih yang muda-muda nih, punya tekad nih, Mbak, untuk dia berprestasi untuk bisa mewakili negaranya, bangsanya, khususnya dirinya sendiri untuk membanggakan kedua orang tuanya, Mbak. Dan harapan saya untuk peran TNI Angkatan Darat ini, Mbak, untuk atlet-atlet yang berprestasi, terima kasih sudah selalu mensupport dan selalu memperhatikan, Mbak. Harapan saya ke depannya semoga selalu diperhatikan, selalu diberikan semangat motivasi sebagai kita atlet yang berprestasi. Selain kita namanya sekarang, Mbak, selain jago perang, kita harus berprestasikan. Betul itu, Mbak? Betul. Siap, Mbak. Dan kalau nggak salah katanya pencak silat bakal jadi olahraga wajib TNI Siap, Angkatan betul Darat. itu, Mbak. Betul. Betul, Mbak. Kemarin mungkin kan ada penataran pencak silat militer, Mbak. Sebelumnya kan bela diri taktis, ada yang modo dulu kan zaman-zamannya, Iya, mungkin yang zamannya modo. pas jadi TNI. Mungkin sekarang kemarin ada penataran dan dihadirin oleh Bapak Kasat. Kebetulan yang tampil kemarin itu Syaitu Syarif. Dia bawakan tampil solo kreatifnya. Nah, dilihat Bapak Kasat katanya, Mbak, penyampaian dari pimpinan kami di Disjas. Nah, gini nih minimal semua prajurit Angkatan Darat harus bisa ikutin silat, katanya. Akhirnya di Disjas itu dapat gini sama Bapak Kasat. Kebetulan kita sekarang lagi penataran pencak silat militer di Disjas. Kebetulan nanti kita penataran sudah mentok kita di sana, sudah hafal gerak, baru kita nanti akan keliling di seluruh pusdik satuan masing-masing untuk mengembangkan pencak silat militer, Mbak. Pelatihan ya. Siap, Terus latihan. lama-lama jadi olahraga rutin. Siap, olahraga rutin, Mbak. Kebetulan pencak silat sekarang lagi Lagi naik-naiknya, Dan Mbak. juga kan pencak silat memang asli Indonesia. Siap. Kebetulan ketua umumnya masih sekarang Bapak Presiden kita, Mbak. Bapak Prabowo Prabowo. Subianto, ketua umum pencak silatnya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bli Kadek telah hadir di Kartika Podcast Siap. TNI Angkatan Darat dan juga bincang-bincang hangatnya di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi semangat dan inspirasi kita Siap. semua. Bye.